pagi itu. Masih normal tuh di ibu yang sekarang kan normalnya 120 kan 80 saya cuma dia kan 130 di ibu yang sekarang masih nggak apa-apa masih normal dia kalau adanya itu ada tuh belakang sini cuma masih tadi ya dari hipertensi dulu waktu itu saya ketahuan tinggi itu waktu ada vaksin COVID itu juga itu mau divaksin itu 186 striknya 114 G terus diundur nggak boleh vaksin saya nunggu dulu sampai sebulan 170 striknya 90 jadi berani divaksin 1, 2, 3, 4 lolos nggak apa-apa booster sampai booster itu boosternya 1 kali tok tapi di puskesmas kan sudah di hipertensi kan sudah minum amlodipin 5 ml itu rutin sudah 2 tahunan hampir 2 tahunan kemarin malah di rehab itu sama dokter 2 kali minumnya Bu ada hipertensi ya jadi nanti bisa resiko nih Bu jadi harus cek rutin tensi gitu Bu takutnya nanti kayak jadi saya ajak ke lansia itu waktunya kadang enggak belum ada ya Bu kalau saya tak sempat ke waktu jam 10 paling jam 11 sudah selesai jadi tensi juga gitu nya 8 ya pokoknya setelah rutin minum obat itu stabil terus tapi nggak boleh berhenti ya kayak gitu Bu dia soalnya obatnya harus terus diminum hipertensi itu tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol ya obat itu jadi ya boleh luput apa tahu itu makanya gimana kecil lah maaf ya soalnya kan malah tidak kakak kecil nah ini tidak pernah gemuk 55 ya ciliannya loh misalnya sebenarnya baru senang kedua oh senang kedua Mbak senang kedua itu sih saya masih habis oh enggak usah aja gimana sih ya usah aja ini obat masih sering dimakan ya Bu? bagus, nggak pernah Ibu ada hipertensi ya Bu ya, terus juga termasuk obatnya juga agak berlebih, terus juga katanya anak pertamanya masih KR juga merokok nih. Iya. Ya aktif ya, rokok terus atau? Enggak juga sih, cuma mau ke belakang sama habis makan. Itu di rumah ya? Ya itu kan. Di rumah di atas Mbak. Oh di atas, nggak kena ya? Jadi satu. Ini kan udah ada tanda-tandanya itu obesitas tadi ya Bu ya, terus juga hipertensi, tensinya tinggi, jadi nanti di screening resiko penyakit jantung koroner, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu diisi, nanti bisa melihat 5 tahun ke depan apakah nanti akan terjadi seperti apa itu. Oh ya, enggak. Kayak Bu saya kan ini kan dari neneknya ada tekanan darahnya kan tinggi ya Dek, jadi nanti bisa hipertensi itu juga bisa keturunan juga nanti ke keluarganya gitu. Hipertensi kan tekanan darahnya lebih dari Bu, tensinya itu lebih dari 140, jadi harus dicegah lah intinya, kayak harus hati-hati biar tidak terjadi hipertensi. Kalau sudah terkena hipertensi harus minum obat secara rutin. Ibu kan sudah minum obat secara rutin ya Ibu, tapi belum olahraga ya itu harus karena kelebihan bobot juga Ibu, IMT-nya Ibu kan 28,5, jadi harus aktivitas fisik kayak jalan-jalan santai di depan rumah atau senam hipertensi. Bisa nanti saya ajarin senam bersensi ya, bareng-bareng ya. Untuk tanda gejalanya itu biasanya sering pusing. Maaf ya. Tensi dulu lagi ya Bu Api ya. Oh ya. Tensi sama cek kolesterol. Sampai neon Inan. Berapa? Kemarin bisa tidur. Aku tiap hari nggak bisa tidur. Tenang. Ini 125. Masih luhur, Mbak. Inan mau dicek juga ya. Oh iya kok Inan. Nan, dicek nih. Minta nih, Nin. Minta kok. Inan nggak usah Inan. dicek, ini masih kecil. Karena aku Ya nanti ya betul aja. Ini tadi udah sekolah. aku mangan di mau beli saya tidak beli. Kan 110 per 60 ya. Masih normal usia 16 tahun ya.
kerja kayak gitu loh Bu. PKB. Oh iya. Yang tahun ini belum ya? PKB sampai sak CPK kan gitu. Jadi Kan tinggal kabeh. Iya. Waduh. Mau kolesterol enggak? Mau. Ya pas saya apa loh? Orang cuma cepet gitu toh. apa sih? Itu Bu. 300 apa ya? Cepet jadiku. Ya betul. Kayak Pak untuk mangan. Kirain tuh Santan itu gorengan. gorengan. Terutama gorengan. Kamu mau gak? Tak cek. Iya nanti. Dicek deh Bu. Ya mau cek mau. Cek tuh kolesterol enek, gula darah enek. Kolesterolku dhuwur banget. Kolesterolnya dhuwur banget. Iki makan sambat kenceng-kenceng. Wah, jangan ditanya tensiku. Di sini ya? Iki mah dhuwur apa sih? Ya pernah periksa? Periksa aku ya, Oh, jadi minum apa terus? Tapi ini pernah metu. Baju bisa kalau adalah toros sama Tapi rutin diminum? Minum sama bebas Bu. Rutin olahraga badan? Nah, di Kenceng. olahraga Bu. Ada yang nangis. Ibu-ibu ini anaknya sih olahraga. boleh loh. Boleh sama kan sakit sakit, Pak. Tapi olahraga. Kalau tadi pagi sini ada kalau Jadi berapa? itu 70% tahunnya itu Ibu. Aku kata selama itu enggak. Tadi nanti itu. Oh ini udah ngorong-ngorong, aku udah ngorong. Saya itu susah tidur, Mbak, cuma tinggi itu. Ya aku yo mungkin. Hipertensi itu tadi apa? Hipertensi itu tekanan darah tensinya lebih dari 140/90 gitu. Tadi kan tensiku tinggi ya. Nah, untuk penyebabnya itu bisa karena obesitas. Kan kemarin sudah dicek ya Bu, lebih IMT ku tadi 25 lebih ya Bu. Jadi kelebihan bobot, Ibu Afi juga kelebihan bobot, adik Kinan juga. Jadi kan itu resiko terjadinya itu Aku loh ya Bu. kelebihan. Nah bisa jadi Bu. Nah terus juga karena asap rokok juga itu juga bisa kan Mas Michael kan merokok juga ya Bu di rumah, jadi itu juga termasuk juga. Terus baru gitu, konsumsi tinggi garam ya Bu. Kayak suka asin, tapi suka gorengan. Yuk gorengan nggak pernah banyak, Mbak. Oh iya. Makan paling satu. Ya, ya boleh Bu makan gorengan boleh, iya. tapi di Nggak pernah over saya. Ya jangan over, harus ya dibatasi sendiri lah, yang tahu sendirian kayak Ibu gitu. Yang penting olahraga Ibu harus. olahraganya itu yang ngene. Ya senam bisa. Ayo, ayo. Ya nanti saya ajarin Senam senam ya tak Bu. nonton. Tanda gejala hipertensi itu sering ya tadi jangan-jangan Aku ya Ibu kurang Afi. tanda-tanda nih. Ya ada yang nggak Kowe daplek kok. Jadi gini Bu, hipertensi itu kadang nggak ada tanda gejalanya, tapi terus Tahu-tahu tinggi. iya, tapi terus ada yang nggak mau minum obat karena merasa dirinya itu kayak nggak ada tanda gejala, nggak pusing, nggak kemah, nggak gimana, terus nggak minum obat, tiba-tiba langsung lunjak. Saya tahu, Mbak. Kalau Ya. sudah kena hipertensi itu obat hipertensi tidak perlu Iya, berhenti. Saya tahu. iya, Seumur iya, hidup iya, misalnya, iya, atau- untuk mengontrol gitu. Tiba-tiba nanti Iya. ya ini aku pernah bilang gitu ya. Iya. Kita senam hipertensi ya Bu ya. Ya. Ya ini tak pengen. Iya, ayo. Ya Allah. Jalan dulu ya. Kita nggak- Ayo Kak, ayo kamu juga nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, Ibu. Oh ngene. Di sini ya. Tangannya kan ngene. Lan. Ayo Lan. Iya. Ayo Kak. Lah kan kurang kurang ngene kan. Nah itu ditekuk-tekuk Bu. Nah ini biar darah-darahnya itu lancar. Nanti kena satu. Ya amin. Pokoknya juga biar lancar. Nyawe-nyawe di depan. Tuyunin aja. Ayo kita, ayo ikut Mas. Ya, ya, ini. Kita lanjut ke sana ya. Kita dapat ya, ada apa? Ayo ya. Ini nanti bisa dibaca-baca Bu, Bu. Ini bisa ditanda gejala hipertensi. Kalau tensi yang tinggi itu cek rutin di posyandu. Coba ikut posyandu badan. Enggak. Boleh ikut Aku sekarang. belum baca. ILP itu kan semuanya. Aku tak ajarin. Ini apa ya? Ini loh, lansia itu lansia bisa layanannya orang lansia toh. Ada remaja itu boleh gitu. Remaja, Balita juga balita. boleh, semua boleh ke posyandu cek kesehatannya. Iya, cek darah, cek gula darah betul. Iya, betul. Terus kolesterol asam urat. Gula darah. Biasanya gula darah itu. Kalau kolesterol sama bisa ke kaki di puskesmas. Ini karena sudah sore ya Ibu, jadi mungkin ya. Jadi hari ini kita mau
belajar sama-sama pada pemeriksaan kanker payudara ya, deteksi dini. Nah, deteksi dini kanker payudara itu dengan sadari, pemeriksaan sadari. Nah, sebelumnya sudah pernah tahu dengar itu nggak kanker payudara itu apa? Sudah pernah ya? Sudah tahu aja kanker payudara itu apa? Apa ya? Yang kayak gimana kanker payudara itu? Di satu aja nggak sih? Di satu tempat aja ya, itu ada benjolan payudara gitu. Nah, jadi kanker payudara itu kan pertumbuhan sel yang tidak normal, payudaranya akan ada benjolan. Nah, tapi ini juga beda sama tumor. Nah, kalau tumor itu kayak gimana ya, ada benjolan tapi bisa bergerak-gerak. Nah, itu tumor. Tapi kalau kanker payudara itu keras, jadi kan sulit digerakkan gitu. Kalau di payudara ada benjolan tapi nggak bergerak-gerak, itu bisa termasuk kanker gitu. Nah, terus ada perubahan warna juga kalau kanker payudara itu. Jadi di payudara itu kayak berubah warnanya atau bentuknya, terus kayak jeruk, kulit jeruk kayak keriput, payudara keriput itu juga bisa termasuk kanker payudara salah satunya. Terus juga ini ada keluarnya cairan di putihnya itu. Masih itu cairan tahu di kulit payudara kayak gitu ya. Bisa payudara gitu. Nah, faktor resikonya itu bisa karena merokok, bisa mempengaruhi hormon juga ya. Problem bisa menyebabkan kanker itu. Mulai sebelum COVID-nya kapan? Jadi umurnya udah lebih dari 12 tahun ya? Jadi kan mereka bisa ya, kalau misalkan aku bisa kami, nanti kalau yang buat menikah terus riwayat keluarga itu juga bisa terus yang bisa menurunkan resiko kanker payudara itu bisa membatasi minum alkohol, nggak usah minum alkohol gitu, terus makan makanan yang sehat, terus makan banyak sayur, olahraga rutin gitu. Ya, terus ini nanti cara pemeriksaan sadari ini tanda perubahan payudara kan ternyata ada benjolan gitu, kayak benjolannya itu nggak bisa bergerak gitu, itu termasuk kanker. Terus warna yang berputih, atau penahan berubah warna gitu, penting ketarik di dalamnya ada piting tuh kalau yang membuat tuh ya termasuk ada satunya enggak, itu juga ada perubahan ukuran, nyeri yang tidak hilang, kulit seperti kayak keriput benjolan masih keriput ya, benjolan bisa sakit payudara gitu. Nah, ini cara cek sadari. Sudah pernah cek sadari? Cek sadari itu waktu kamu haid di hari ke-7 atau ke-10, 7 sampai 10. Karena biasanya haid berapa hari kamu? Biasanya 2 minggu. Nah, itu di hari ke-7 nanti yang seminggu awal itu bisa cek sadari. Bisa waktu kamu mau mandi atau sehabis mandi di kamar itu di depan kaca itu cek sadari itu dilihat dulu apakah ada perubahan warna, terus ada perubahan bentuk enggak, payudara kanan sama kiri, terus habis itu angkat tangannya gini, terus diperhatikan lagi apakah ada perubahan bentuknya gitu. Sama terus habis itu dipegang memutar dari luar ke dalam ini terus ke dalam ke kuping gitu. Ada nggak benjolan di pincat-pincat gitu ya, ada nggak benjolan gitu, terus baru ini terus periksa kuping kayak ya lihat aja. Biasanya kalau ibu hamil itu kan cuma dipincat biar tahu ada artinya enggak. Nah, ini kan bisa dipincat aja di kupingnya, nanti keluar kayak cairan enggak, dan cairan itu nanti warnanya apa, darah kah atau nanah kah gitu. Terus habis itu jangan berbaring, bantalnya dikasih di bahu sini, terus tanganmu begini, terus diraba lagi, dikasihkan lagi ada gerakannya juga sama, memutar dari luar ke dalam gitu. Nah, yang terakhir itu kayak di sebelah sini dekat ketiak itu juga dilihat ada benjolan enggak gitu. Nah, itu menurut ini sangat penting aja ya di umur yang remaja awal ya, ini kan umur 16 itu cek sadari ini bisa dilakukan kalau nanti sampai dewasa. Sebulan waktu haid itu bisa dilakukan terus biar memastikan terkena kanker payudara enggak. Soalnya di sekarang ini ya di Muardi itu sebulannya itu bisa sampai 300 berapa, kalau 300 itu yang mengalami kanker payudara. Kan di kemo ya, kalau itu kan kemo mahal banget, dan itu 300 sampai di riset di jurnal itu ada. Jadi menurut ini sangat penting banget untuk melakukan cek sadari ini. Udah ada benjolan, nah itu bisa langsung ke rumah sakit atau puskesmas untuk mengecek lebih dalam itu beneran kanker atau bukan gitu ya. Coba dicoba cara cek sadari kan gimana ya, kayak gini ya. Ini kan nanti dijamin gitu, dilihat bentuknya, ukurannya, warna kulit, terus kuping payudara itu ke dalam atau keluar itu kan sangat berbeda. Gerakan memutarnya itu berarti bukan gini terus ya, jadi kayak gini ya, sambil dipijak-pijak juga aja nggak apa-apa. Dicek bener-bener, dicek ada benjolan enggak gitu. Satu oke, sudah kan ya. Kan kemarin dapat PR tuh, gunting kuku udah belum? Belum ya? Nanti dipotong ya kukunya, sama dibersihin telinganya. Di sekolah ada aja oke kan ya? Kesehatan gratis ada nggak? Sini itu kelas 10 itu cuma 1 kali. Itu dicek telinga juga ya? Ya itu sering dibersihin tapi jangan sampai kedalaman. Cuma cuci tangan juga, potong kuku, diare, cuci tangan 6 langkah udah bisa? Udah, coba aku mau lihat cuci tangan 6 langkah, masih inget gak? Masih, tapi nggak urut. Coba dulu, yuk. Gak apa yuk. Tapi Kinan bisa diajarin juga. Kinan nggak ada tadi. Kinan kanan. Kinan saya ada. Tak jadi cuci tangan, kamu udah bisa cuci tangan belum? Gimana? Ayo.
Ya, kita kan bisa cuci tangan. Ada ajarin mana? Coba coba kamera vlog. Kita kan mau kita kan ya. Gini, yuk. 1 2 3 4 ke sini. 1 2 3 4 yang satunya 1 2 3 4 ke sini. Gini. 1 2 3 4 jadi kunci ke sini. Semuanya seperti ini. Nah, ini kan buat bersihnya di sini nih. Terus satunya lagi gini. Ini semuanya rusak. Gini. Satunya lagi. Terus gerakan mutar gitu. Biar kukunya itu nggak ada kumannya, tidak diare. Jadi kalau mau makan, sama habis makan cuci tangan, pakai sabun gitu. 6 langkah ini caranya. Kamu di SD udah pernah diajarin belum? Udah pernah? Kayak gini udah pernah? Tapi lupa. Nggak dipraktekin jadi lupa. Harus dipraktekin ya, gitu ya. Sama kukunya juga harus dipotong. Dipotong kuku belum? Oke, bagus. Oke, udah ya. Nah, itu aja. Lumayan banget. Lucu banget. Ibunya kemarin sudah senam lagi belum, Bu? Udah senam lagi belum, Putih? Belum lah. Anunya di kamar tadi loh, Mbak. Iya, tadi pagi. Ya, senam ya, Uti, atau jalan-jalan. Gitu. Sudah ini aja ya, Dik, ya. Di sini kita belajar. Terima kasih. Uti, terima kasih ya. Mau pamitan. Ya, sudah selesai toh, Mbak? Sudah, Satu ya. satu Kelurahan. Bisa serapong. Mau pamitan, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, saya sudah selesai. Sudah 1 minggu. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Terima kasih. Saya selalu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih ya, Dik. Terima kasih ya, Mbak. Tugas ya. Ini apa?